Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain daripada memanjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita sekalian. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah Allah kembali mengumpulkan begitu banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat yang terbesar, nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat diberikannya kita kemudahan untuk senantiasa beramal saleh, serta nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan secara khusus nikmat berupa taufik dan kemudahan yang Allah berikan di subuh menjelang pagi ini, di mana alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Senin dan Selasa di ba'da subuh ya, atau pukul 5:30, yakni dalam rangka membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-55 di dalam pembahasan kitab ini. Di pertemuan kali ini kita akan menyebutkan bab yang ke-145, bab yang berjudul oleh penulis bab Laisal Mu'min Bitta'an. Nah, Laisal Mu'min Bitta'an, bukanlah sifat seorang mukmin itu suka melaknat. Baik, kita bacakan hadis yang penulis rahimahullahu ta'ala nukilkan dalam bab ini. Yang pertama, hadis yang ke-309. Haddatsana Abdurrahman ibnu Syaibah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengabarkan kepada kami Abdurrahman ibnu Syaibah, qala, dia berkata, akhbarani ibnu Abi Fudaik an Katsir ibnu Zaid, dari Katsir ibnu Zaid, an Salim ibnu Abdullah qala, dari Salim bin Abdullah dia berkata, ma sami'tu Abdullahi la'inan ahadan qattun laysa insanan wa kana Salimun yaqul qala Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yanbaghi lil mu'min ay yakuna la'anan. Dari sahabat Salim bin Abdullah dia berkata, aku sama sekali tidak pernah mendengar Abdullah itu melaknat orang lain. Nah, selain satu orang. Lalu kemudian Salim berkata, dan Abdullah ibn Umar pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi, tidak diperbolehkan atau tidak sepantasnya lil mu'min, seorang yang beriman, ayyakunu la'anan, menjadi seorang yang suka melaknat. Baik, ini satu hadisnya. Kita bacakan dulu hadis yang terdapat dalam bab ini, lalu kita ambil beberapa pelajaran. Kemudian hadis yang ke-310, hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yuhibbul fahisha al-mutafahish
wala siyaha fil aswaq. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang melakukan perbuatan keji. Ya, demikian pula orang yang suka mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Ya, termasuk perkataan yang keji adalah melaknat. Ya, dan juga Allah tidak menyenangi orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Iya. Baik. Itu hadis yang kedua yang terdapat dalam bab ini, namun hadis yang kedua ini sanadnya dhaif ya. Sanadnya dhaif. Ya, kemudian hadis yang 311, hadis yang datang dari sahabat yang mulia, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, anna Yahudan atau Nabi SAW faqalu. Seorang Yahudi menemui Nabi SAW, kemudian mereka mengucapkan assalamu alaikum. Iya. Semoga kebinasaan atas kalian. Assamu, ya, assamu. Ya, bukan assalamu, tapi assamu alaikum. Semoga kebinasaan atas kalian. Faqalat Aisyah, maka Aisyah menjawab, waalaikum, dan semoga kebinasaan juga kepada kalian. Lalu Aisyah menambah, wa la'anakumullah, dan semoga Allah melaknatmu. Wa ghadiballahu alaikum, dan semoga Allah murka, marah terhadap kalian. Qala, maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah, alaiki birrifq, hendaknya engkau bersikap lemah lembut. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Iya. Qalat awalam tasma' ma qalu? Qala awalam tasma'i ma qultu? Radattu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, tidakkah engkau mendengar celaan mereka ya Rasulullah? Iya, maka beliau menjawab, apakah engkau tidak mendengar apa yang aku katakan wahai Aisyah? Aku telah menjawab salam mereka, ya, yakni aku hanya mengatakan waalaikum, ya, dan untukmu seperti itu, ya, dan salamku atas mereka itu dikabulkan. Adapun salam mereka, doa mereka itu untukku tidak akan dikabulkan. Baik, kita ambil pelajaran dulu dari dua hadis yang mulia ini yang dinukil oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab, ya, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, atau seorang mukmin itu, ya, tidak suka mencela. Baik, dari hadis yang pertama kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW, ya, mengatakan tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu suka melaknat. Iya, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebaiknya menjaga lisannya, atau seorang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, termasuk menjaga diri dari melaknat orang. Iya. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya, ya, menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya dia berkata yang baik, ataupun kalau tidak dia diam. Ya, inilah seorang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, ya, orang yang beriman kepada hari akhir. Maksudnya adalah orang yang beriman bahwa kelak ada hari akhir, hari pembalasan, hari seseorang akan dibalas dari setiap perbuatannya, termasuk ucapannya. Karena tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada, ya, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat ucapan tersebut. Apabila dia ucapkan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, apabila dia mengucapkan keburukan akan dicatat sebuah keburukan dan akan dibalas keburukannya. Waliyadu billah. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Iya. Nah, dan bukanlah sifat seorang mukmin, seorang yang beriman yang suka melaknat atau yang tidak bisa menjaga lisannya. Dan lisan ini adalah anggota tubuh yang, ya, kata Nabi SAW, banyak darinya seseorang dicampakkan ke dalam neraka sebab tidak menjaga lisan. Ya, olehnya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di mukaddimah yang tadi kita bacakan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Taib. Jadi seorang yang beriman itu adalah seorang yang tidak suka melaknat. Lalu kemudian hadits yang kedua, hadits yang datang dari Aisyah, di mana Aisyah bercerita suatu ketika, ya, seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan Assalamualaikum, memberikan salam, tapi salam yang diucapkan oleh orang Yahudi ini adalah salam yang mengandung doa agar Nabi SAW ditimpakan kebinasaan, keburukan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendengar keadaan itu, ya, yang mendengar celaan itu, maka dia membalas Waalaikum, demikian pula atas kalian, semoga kebinasaan juga menimpa kalian. Ya. Lalu Aisyah menambahnya, wala'anakumullah, dan semoga Allah melaknat kalian, wa ghadiballahu alaikum, dan semoga Allah murka atas kalian. Ya. Naam. Lalu kemudian ternyata Nabi SAW menimpali Aisyah yang lagi membalas celaan orang-orang Yahudi tersebut. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah. Ini sifat lemah lembut seorang dai, seorang pengajar, seorang pembimbing yang baik. Tatkala melihat suatu kesalahan, maka dia mengingkarinya dengan kekuatannya tentunya. Apabila dia memiliki kekuatan, Nabi SAW memiliki kekuatan untuk mencegah dari keburukan ataupun hal yang melanggar syariat yang dilakukan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pengingkaran yang beliau lakukan adalah pengingkaran yang begitu lemah lembut. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah, tenanglah, bersikap tenanglah wahai Aisyah, alaiki birrifq, hendaknya engkau bersifat lemah lembut. Masya Allah. Ini nasihat yang berharga untuk kita kaum muslimin di dalam dakwah. Hendaknya setiap kita berdakwah dalam menghiasi dakwah ini dengan lemah lembut. Walaupun di sana lemah lembut itu bukan berarti tidak ada ketegasan. Di sana ada ketegasan di dalam keadaan-keadaan ataupun waktu-waktu dan tempat tertentu sesuai dengan keadaannya tentunya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Dan hendaklah engkau wahai Aisyah menghindari sifat keras dan sifat yang keji. Nah, jadi di sini ada dua wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara umum masuk kepada amar ma'ruf nahi munkar. Ada seruan untuk berbuat baik. Tatkala Nabi mengatakan tenang wahai Aisyah, bersifat lemah lembutlah, itu seruan untuk melakukan kebaikan. Dan ada an-nahyu anil munkar, dan ada larangan untuk berbuat kemungkaran. Janganlah engkau bersifat keras dan janganlah engkau bersifat keji wahai Aisyah. Inilah dakwah. Dakwah Islam itu dibangun di atas dua pilar ini. Yaitu menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Tidak cukup seseorang hanya sekedar memerintahkan orang untuk berbuat baik, mengerjakan salat, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain ataupun berakhlak mulia. Itu amar ma'ruf. Tapi di samping itu dia harus melarang juga dari kemungkaran. Melarang dari kesyirikan, melarang dari perbuatan bid'ah, melarang daripada kemaksiatan. Nah, dan tidak jarang dakwah ini ditolak disebabkan karena pengingkaran terhadap keburukan. Khususnya dari keburukan-keburukan yang dianggap biasa oleh masyarakat. Kalau kita berdakwah menyeru manusia untuk mengerjakan salat, berakhlak mulia, dari motivasi untuk melakukan kebaikan, maka insyaallah ta'ala kita tidak akan dapat gangguan di dalamnya. Tapi kalau kita melarang mereka dari kemungkaran, melarang mereka untuk melakukan kesyirikan, melarang mereka untuk melakukan bid'ah, melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan, mempertuduhkan hawa nafsu, barulah kita mendapat pertentangan. Olehnya itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya melarang dari kemungkaran itu lebih besar ketimbang menyeru daripada melakukan amalan-amalan yang mendapatkan pahala. Namun sekali lagi kita ingin tegaskan bahwasanya agama Islam tegak di atas dua pilar ini.
Ya, tidak hanya sekedar menyeru kepada kebaikan, tapi ya melarang manusia daripada keburukan. Ya. Karena apa gunanya kita seru manusia untuk mengerjakan salat, dia salat, untuk mengerjakan puasa, dia puasa, dia mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Bersamaan dengan itu dia melakukan kesyirikan misalnya. Kita tidak larang dia dari kesyirikan, kita tidak ingatkan dia dari kesyirikan, akhirnya dia terjatuh dalam kesyirikan, maka itu menjadi sebab amalan-amalannya tidak diterima, amalan-amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Iya. Nah, jadi Islam sekali lagi tegak di atas dua pilar ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, memerintah daripada kebaikan dan melarang dari berbuat keburukan semana apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Aisyah, qalat awalam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan ya Rasulullah? Maksudnya adalah, tidakkah engkau mendengar bahwa mereka mencelamu, mereka mendoakan kebinasaan untukmu ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi kembali bertanya, menimpali Aisyah, awalam tasma'i ma qultu. Iya, tidakkah engkau juga mendengar apa yang telah aku ucapkan wahai Aisyah? Maka ini bentuk kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi yang diajak berbicara di sini adalah istri beliau. Ya. Nah, makanya di sini ada faedah yang berharga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, khususnya para ikhwan, ya para suami. Ya, ini di antara teladan Nabi SAW bagaimana Nabi berinteraksi dengan istri beliau. Ya, kita tahu wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka istausu bin nisa'il khair. Ya, nasihatilah wanita itu, maka itu adalah bagian daripada kebaikan. Ya. Dan kita harus menasihati wanita-wanita kaum muslimin, khususnya istri-istri kita, yang menjadi tanggungan kita, yang menjadi pasangan kita, dan menasihati mereka dengan lemah lembut, dengan nasihat yang baik. Ya. Jangan kita berlaku kasar terhadap istri-istri kita. Ya. Hanya karena satu dua kesalahan, terkadang seorang suami itu melupakan kebaikan yang banyak dari istrinya. Ya. Maka nasihati dia tatkala terjatuh dalam kesalahan dengan nasihat yang baik. Ya, bil hikmah, dengan hikmah. Ya. Seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Iya, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, awalam tasma'i ma qultu, tidakkah engkau mendengar apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan, apa yang telah aku balas untuk mereka? Radattu alaihim, aku telah membalas ucapan mereka dengan mengatakan wa alaikum. Nah, ini juga pelajaran ayyuhal ikhwal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mendapati salam dari seorang kafir, seorang non muslim, maka jangan kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita jawab waalaikum saja. Karena kenapa? Tidak ada keselamatan, tidak ada keberkahan bagi orang-orang yang dia tidak memeluk agama Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Iya. Nah, Islam ini satu-satunya agama yang diterima. Tidaklah Nabi diutus ya kecuali menyempurnakan agama-agama yang telah ada sebelumnya, dan wajib atas agama-agama yang lain itu merujuk kepada agama Rasulullah SAW, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Iya. Nah, maka tidak ada keselamatan bagi selain Islam kecuali dia memeluk agama Islam. Sehingga kalau kita mendapati salam dari mereka, sampai pun dia memberikan salam secara sempurna seperti sebagian kita dapati non muslim atau orang kafir memberi salam kepada kita lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah, jawab saja waalaikum. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi SAW, fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiha. Doaku untuk mereka itu dikabulkan, adapun doa mereka untukku tidak dikabulkan. Iya. Nah, baik. Terus hadis yang berikutnya, hadis yang ke-312 di dalam bab ini, hadis yang datang dari sahabat Abdullah, ya. Dia berkata, qala laisal mu'min bitta'an wala la'an wala al-fahishi wal badi. Ya, bukanlah seorang mukmin, ya kata Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu bukanlah yang suka mencela. Jadi bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela.
Iya. Orang mukmin tidak suka mencela. Iya. Orang mukmin tidaklah dia berkata-kata kecuali perkataan yang mengandung kebaikan. Iya. Yang mengandung kebaikan. Entah itu menasihati, mengajak manusia kepada kebaikan, untuk berbuat kebaikan, untuk beramal saleh, atau iya, melarang manusia dari melakukan keburukan. Iya. Jadi seorang mukmin itu adalah seorang yang menjaga lisannya. Iya. Lalu kata Nabi SAW, bukan pula seorang mukmin yang senantiasa atau yang suka berkata keji, berkata kotor. Iya. Maka seorang yang benar keimanannya, baik keimanannya, seorang mukmin, ya kita akan lihat. Iya. Nah, baiknya hatinya terpancarkan atau terlihat dengan baiknya lisan. Iya. Nah, dan baiknya keimanan bisa diukur dari baiknya lisan seseorang. Iya. Nah, karena orang yang beriman, baik keimanannya, seorang mukmin itu tidak suka melaknat, tidak suka berkata keji, tidak suka melontarkan perkataan-perkataan kotor. Ya. Seperti itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena apa? Karena tadi dia pahami bahwa setiap perkataan yang kita lontarkan, setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan dicatat dan akan dibalas, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Baik. Maka seorang mukmin hendaknya menjaga lisannya dari melaknat, dari berbuat keji dan kotor. Ya. Apalagi ya, tidak jarang ya, waliyadzubillah kita dapati perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan kotor, ya, perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan, bahkan ya, banyak diucapkan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Ya, mungkin anaknya melakukan kesalahan lalu kemudian dikata-katai anaknya, ini anak durhaka, ini anak seperti ini, seperti itu, bahkan tidak jarang menyebut anaknya seperti hewan, ini anak anjing dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati ya para ibu. Ya, perkataan itu bisa menjadi bentuk doa ya atas anak kita. Ya. Nah, maka perhatikan dari ucapan yang kita ucapkan, karena ucapan yang kita ucapkan itu bisa menjadi barometer baiknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, selanjutnya disebutkan di bab yang ke-146 ya. Baik. Di bab yang ke-146 itu disebutkan tentang orang yang suka melaknat, ancaman orang yang suka melaknat. Ya, hadis yang datang dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata, qala Nabi SAW, innal la'anina la yakununa yaumal qiyamah syuhada'a wala syufa'a. Sungguhnya orang yang suka melaknat pada hari kiamat itu tidak akan menjadi syahid, ya, tidak akan memberikan persaksian dan tidak akan memberikan syafaat. Ya, tidak akan memberikan persaksian dan tidak akan memberikan syafaat. Ya, ini orang yang suka melaknat. Iya. Demikian pula hadis yang disebutkan di sini, hadis yang datang dari Abu Hurairah, la yanbaghi lis-siddiq ayyakuna la'anan. Ya, orang yang siddiq, orang yang membenarkan imannya dengan suatu amalan, maksudnya orang yang betul-betul mengamalkan keimanannya, orang yang betul-betul beriman, itu tidak pantas menjadi seorang yang melaknat. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang yang suka melaknat, ya, orang yang suka melaknat seperti apa yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, mata la'ana qaumun qattun illa haqqa alaihimul la'nah. Tidaklah orang yang suka melaknat kecuali dia pantas untuk dilaknat. Iya. Tidaklah orang yang suka melaknat kecuali dia pantas untuk mendapat laknat. Baik, inilah hadis-hadis yang mengabarkan kepada kita oleh wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan serta perkataan-perkataan keji, khususnya suka melaknat. Ya, tahanlah lisan kita dari suka melaknat atau melaknat orang lain. Demikian pula tahanlah lisan kita dari perkataan-perkataan keji, ya, perkataan-perkataan kotor, karena kita harus pahami dan sadari bahwa
tidaklah apa yang kita ucapkan, tidaklah lisan kita mengucapkan suatu ucapan kecuali malaikat pasti akan mencatat ucapan tersebut. Ya. Nah, maka biasakanlah ya, lisan kita untuk berucap perkataan-perkataan yang baik. Ya. Perkataan-perkataan yang menyuruh kepada kebaikan ataupun melarang daripada kemungkaran. Ya, bukan malah sebaiknya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa menetapkan kita sekalian dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan yang bisa membuat kita terjerumus di dalam kebinasaan baik di dunia walaupun terlebih lagi di akhirat. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.